Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa dulu dalam hati masing-masing, semoga dimudahkan dalam menerima pelajaran. Oke, marilah kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai perkembangan teori atom, penyusun atom, notasi atom, sampai kamu pun sudah mengetahui mengenai proton, elektron, dan neutron. Pada minggu ini, kita akan masuk ke pelajaran baru kita, yaitu mengenai konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron, Ustazah? Mari kita pelajari lebih lanjut. Oke, kita akan masuk materi kita mengenai konfigurasi elektron dan elektron valensi. Yang pertama, kita pelajari dulu mengenai konfigurasi elektron. Apa itu konfigurasi elektron, Zah? Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom atau persebaran elektron dalam kulit atom. Jadi, elektron yang ada di kulit atom itu tidak sembarangan saja diletakkannya. Dan kulit atom ini ada beberapa kulitnya yang harus kita susun elektron-elektron di situ. Konfigurasi elektron ini kita bagi menjadi dua teori. Teori yang pertama yaitu konfigurasi elektron menurut Bohr dan Stoner. Yang kedua nanti ada konfigurasi elektron menurut Aufbau. Yang pertama kita pelajari dulu mengenai konfigurasi elektron oleh Bohr dan Stoner, atau kita sebut juga dia dengan konfigurasi sederhana. Kenapa sederhana? Karena cara ini cara konfigurasi yang lebih mudah karena tidak terlalu menunjukkan secara spesifik di mana posisi elektron, tapi hanya menunjukkan jumlah elektron pada kulit atom saja. Bohr menggambarkan model atomnya seperti menggambarkan tata surya dengan matahari sebagai inti atom. Jadi inti atom ini seperti matahari, terletak di tengah dan tidak bergerak. Dengan elektron mengelilingi inti atom pada kulit atom. Gitu. Dan kulit atom ini tidak hanya satu lapis, tapi berlapis-lapis, persis seperti tata surya. Pada teori model atom Bohr, atom memiliki berbagai macam tingkat energi atau disebut kulit atom. Jadi kulit atom ini kita sebut juga sebagai tingkat energi. Pada kulit atom terdapat elektron yang mengorbit mengelilingi inti atom. Elektron tersebut disusun dengan menggunakan metode konfigurasi elektron. Oke. Nih, ini adalah gambar model atom Niels Bohr. Jadi kulit atom ini kita beri nama KLMN sampai Ki. Dengan K itu diibaratkan sebagai kulit pertama, L itu sebagai kulit kedua, M sebagai kulit ketiga, N sebagai kulit keempat, dan seterusnya. Dan ada jumlah elektron maksimal yang boleh menempati satu kulit atom. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui jumlah elektron maksimalnya? Ini dengan menggunakan rumus 2N kuadrat. Dengan N adalah kulit atom. Perhatikan tabel di bawah ini. Misalnya kulit K. Kulit K itu adalah kulit ke-1. Sehingga jumlah elektron maksimalnya adalah 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Jadi jumlah elektron maksimalnya hanya 2. Kulit L. Kulit L adalah kulit kedua. Jumlah elektron maksimalnya adalah 2 kali 2 pangkat 2 sama dengan 8. Jadi jumlah elektron maksimal dalam kulit L adalah 8. Begitu juga dengan M. M ini kulit ketiga, sehingga jumlah elektron maksimalnya adalah 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Sehingga 18 adalah jumlah elektron maksimal dalam kulit M, begitu seterusnya. Itu jumlah elektron maksimal, artinya boleh kurang dari itu diisi nanti di kulit itu, Miss? Boleh. Yang nggak boleh itu adalah lebih, karena 18, 8, dan 2 adalah jumlah maksimal elektron yang boleh dititipkan di setiap kulit. Nih. Ketentuan konfigurasi Bohr dan Stoner. Untuk kulit K, tadi dia maksimalnya adalah 2 elektron. Dituliskan 2 jika elektron yang tersedia lebih dari 2.
dan dituliskan satu khusus untuk atom hidrogen, karena atom hidrogen ini elektronnya cuma satu. Ya udah, berarti kalau atom hidrogen di kulit K-nya cuma ada satu elektron, karena juga atom hidrogen punyanya satu elektron. Misalnya nih, apa nih yang kulit K ini diisi dua? Misalnya kita ambil contoh He, 2He. Ingat ya, yang dikonfigurasikan adalah elektron. Tapi berhubung He ini netral, artinya protonnya sama dengan elektronnya. Jadi kita ambil dua ini sebagai elektron. Jadi dua elektron ini akan kita sebar di kulit KLMN. Jadi He ini 2 elektron, karena di K itu maksimal 2 elektron, berarti boleh kita tulis di sini 2. Apa masih ada lagi elektron yang bersisa? Tidak, karena He cuma punya 2 elektron. Misalnya lagi Be. Be ini jumlah elektronnya adalah 4, karena sama dengan proton, dia netral. Jadi di kulit K, tadi kulit K cuma boleh dititipkan maksimal 2, artinya kita letakkan 2 di sini. Artinya baru 2 nih, sisa 2 lagi elektronnya si Be. Kita titipkan dia di kulit L. Ingat, di kulit L itu paling banyak elektronnya, bolehnya cuma 8. Nggak boleh lebih dari 8. Kalau lebih dari 8 berarti dia masuk kulit selanjutnya. Misalnya nih, Al13 nih, elektronnya kan berarti 13 sama dengan protonnya. Di kulit K kita cuma boleh titipkan 2. Berarti masih ada sisanya 11 lagi. Di kulit L itu maksimal katanya 8. Berarti kita letakkan di sini 8. Dijumlahkan masih 10, berarti sisa 3. 3 ini kita titipkan di kulit M. Gitu. Misalnya lagi, kulit M itu kan isi maksimalnya 18, karena kulit M ini kulit ketiga. 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Jadi kulit M ini maksimalnya kita isi 18. Kalau kurang dari 18 bagaimana? Boleh diisi saja dulu 3. Tapi ada ketentuan lain. Kalau dia elektron yang bersisa itu lebih dari 8 tapi kurang dari 18, itu kita tulis 8 dulu. Misalnya apa, Miss? Misalnya nih, kita ambil contoh Ca20. Ca20 ini berarti di K itu 2. Di L itu 8. Baru 2 tambah 8 itu 10. Masih sisa 10 lagi. Di M itu nggak boleh langsung kita tulis 10. Karena jumlah elektron bersisanya lebih dari 8 kurang dari 18. Kita tulis 8 dulu. Jadi nggak boleh langsung di sini 10, nggak bisa. Tulis 8 dulu. Baru di sini sisanya 2 lagi, tulis di sini 2. Jadi nggak boleh tulis di setiap kulit itu 10. Karena 10 ada ketentuannya, elektron bersisa itu kalau lebih dari 8 kurang dari 18, tulis dulu 8. Kecuali misalnya kayak di atas tadi sisanya 3, kan nggak sampai 8, makanya kita boleh langsung tulis 3. Punya si Al tadi kan. Kita ambil lagi contoh si AS nih, si AS33. Di K itu 2, di L itu bolehnya cuma 8. Di M itu udah 10 nih, masih sisa 23 lagi, berarti boleh di sini titipkan 18. 18 kan? Nah, berarti di N ini udah 10, 28, sisa 5 lagi. Berarti di N ini boleh kita titipkan 5. Karena di N itu kalau elektron sisanya nggak sampai 8, kita tulis semuanya aja 5. Karena 5 nggak sampai 8. Bagaimana dengan Sn nih? Satu lagi contohnya. Nah, kita lihat Sn. Kita tulis dulu K itu 2. L itu 8 maksimalnya. M itu maksimalnya 18. N itu 10, 28, 18. Berarti udah 28. Masih sisa lagi 22. Sedangkan di N maksimal itu 32. Kalau kita tulis 32 di sini berarti berlebih kan? Sementara sisanya cuma 22. Nah, kita kembalikan ke aturan kulit N di sebelahnya. Dituliskan 18 jika elektron bersisa lebih dari 18 kurang dari 32. Berarti kita boleh tulis 18 dulu di sini. Nah, gitu. Setelah tulis 18 berarti sisanya adalah 4 lagi. Ya udah 4 kita titip di sini. Jadi gitu. Jadi kita ada ketentuan-ketentuan dalam memasukkan
elektron-elektron pada setiap kulit gitu. Sebenarnya tidak harus ditulis nih seperti Miss KLMNO misalnya 28, 18. Boleh lah kalau sudah paham boleh langsung saja 28, 18, 18, 4. Misalnya itu nggak perlu ditulis KLMNO, tapi supaya lebih paham boleh juga ditulis. Tuh, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup. Nih, bagaimana jika atomnya bermuatan? Apakah bisa dikonfigurasikan? Tentu bisa. Atom bermuatan itu bukan pengecualian untuk mengkonfigurasikan, tapi perlu diingat. Kalau bermuatan, bagaimana jumlah elektronnya? Nah, tuh, ingat, yang dikonfigurasikan adalah elektron. Jika atom netral, maka proton sama dengan elektron. Tapi jika atom bermuatan, maka elektron adalah proton dikurang dengan muatan. Kita lihat contoh di samping. Di sini ada Al13 dengan muatan plus 3. Artinya protonnya ada 13. Berapa elektronnya? Elektron adalah proton dikurang muatan. 13 dikurang plus 3. 10 berarti. Berarti di sini Al itu yang boleh kita konfigurasikan adalah si 10 ini. Artinya di kulit K ada 2, di kulit L ada 8. 10 dia. Begitu juga kalau elektronnya banyak, harus seperti ini. Proton dikurang muatan. Kita lihat, F9 muatan min 1, berarti elektronnya adalah 9 dikurang min 1, 10. Berarti F yang kita konfigurasikan adalah elektronnya yang 10 tadi, 2, 8. Mengkonfigurasikannya sama, asalkan kamu paham elektronnya berapa. Nah, gitu. Selanjutnya nih, kita masuk, semoga udah paham ya, yang tadi kita masuk lagi ke elektron valensi. Apa itu elektron valensi, Zah? Elektron valensi ini adalah elektron pada kulit terluar. Jadi pada kulit terakhir, itu elektron valensi. Jumlah maksimal elektron valensi adalah 8. Dan untuk mengetahui elektron valensi, maka elektron harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Nah, kita lihat contoh. Cl17 katanya. Cl17 ini berarti kita konfigurasikan dulu. Di kulit K ada 2, di kulit L ada 8, di kulit M sisanya adalah 7. Sisanya yang 7 ini karena dia terletak terakhir, itulah yang kita sebut sebagai elektron valensi. Se34 juga. Se34 ini kita lihat konfigurasinya adalah 2, 8, 18, 6. Artinya yang 6 ini adalah elektron valensinya. Jadi sebenarnya menuliskan konfigurasi elektron ini boleh seperti ini aja, nggak perlu dibikin KLMN-nya. Tapi tadi sebagai contoh itu supaya kalian lebih paham. Jadi Ustazah bikin seperti itu contohnya. Nah, kemudian dipahami lagi materi ini, kemudian ditanyakan di grup supaya semuanya bisa memahami dan nggak bingung ditanya. Jadi insya Allah Ustazah akan berusaha menjawabnya kalau kamu bertanya. Tuh. Kemudian kita kerjakan tugas yang akan Ustazah kasih selanjutnya. Nah, kemudian kamu kerjakan tugas yang Ustazah berikan ini. Nanti kita akan berdiskusi kapan terakhir tugasnya dikumpul. Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga semuanya bisa memahami dan jangan malu untuk bertanya karena malu bertanya sesat di jalan, nanti ketinggalan ilmunya. Pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting karena akan berkaitan dengan bab berikutnya di kelas 10. Oke, Ustazah tutup hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.